Sobat nonton, selamat datang di channel Ejo Mopi, channel yang mengulas alur cerita film-film box office sebagai sinopsis bagi Anda para pecandu film. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Film ini diangkat dari kisah nyata perang terhebat dan terdahsyat antara Amerika vs Jepang semasa Perang Dunia Kedua, yaitu di Pulau Okinawa di Bukit Hacksaw Ridge, berlangsung sekitar bulan Juni tahun 1945. Amerika atau sekutu berusaha untuk menjatuhkan Hacksaw Ridge guna menaklukkan Okinawa sebagai salah satu pulau penting di Kepulauan Jepang. Okinawa selanjutnya direncanakan untuk dijadikan basis operasi udara untuk rencana invasi ke daratan utama Jepang. Perang dimulai dengan tembakan bantuan dari kapal perang Amerika di lepas pantai Pasifik. Mendapat tembakan meriam seperti itu, seharusnya tidak ada yang tersisa di Hacksaw Ridge, tapi tidak dengan Jepang. Mereka terlalu cerdik untuk dihancurkan begitu saja. Lalu kemudian semua prajurit menaiki tebing menuju bukit menggunakan jaring tali. Sesampainya di puncak bukit, suasana mencekam medan pertempuran menyambut para prajurit. Yang sebelumnya, medan tersebut telah menewaskan ratusan bahkan ribuan prajurit Amerika dan sedikit menciutkan nyali prajurit yang baru datang. Prajurit Amerika perlahan menembus asap, sisa ledakan bom, disambut oleh keheningan yang mengandung 1000 tanda tanya. Di ujung yang berlawanan, tentara Jepang yang bersembunyi di parit-parit, bunker, dan lorong-lorong bawah tanah siap menembak dan menerkam tentara Amerika yang baru datang. Pantas saja bukit ini disebut sebagai Bukit Kaktus dan menjadi andalan Jepang karena sudah dipersiapkan sedemikian rupa dengan parit, bunker, dan gua bawah tanah untuk menahan serangan sekutu agar tidak bisa lewat ke Okinawa. Selanjutnya, tak ayal lagi, pertempuran pun terjadi. Desingan peluru menembus tubuh, kepala, dan menjatuhkan banyak korban. Tentara Amerika tak sedikit yang menjadi bulan-bulanan peluru tentara Jepang yang sudah siap menanti. Tetapi itu semua tidak menyurutkan langkah tentara Amerika untuk terus merangsek pertahanan Jepang. Sedikit demi sedikit, tentara Amerika semakin menembus pertahanan Jepang. Disinilah Desmond Doss mulai berperan. Tanpa rasa takut, dia terus menyelamatkan prajurit yang terluka dan bahkan lalu membawanya ke garis belakang untuk diobati. Desmond Doss adalah nama asli seorang tentara Amerika yang bertugas sebagai paramedis. Sebagai prajurit yang menolak untuk memegang senjata karena berjanji dalam hati untuk tidak membunuh. Karena itulah dia memilih bertugas sebagai paramedis. Dengan sangat heroik, Desmond Doss yang tak pernah menembak, tak pernah memegang senjata sekalipun, di sini memerankan peran yang sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan, kunci kemenangan sekutu dalam perang Okinawa ini. Tembakan demi tembakan saling bersahutan. Korban-korban berjatuhan. Amerika tidak mau kalah, terus merangsek menembus pertahanan Jepang. Jepang tidak gentar begitu saja, tidak menyerah begitu saja, bertahan dan terus menyerang. Perang terjadi sampai sore hari. Sementara pasukan Amerika menguasai situasi dan memilih bermalam di medan tersebut agar esoknya bisa menyelesaikan sisa-sisa pertempuran. Desmond Doss dengan sangat semangat, sangat heroik terus menyelamatkan prajurit-prajurit yang terluka, mengobatinya, membawanya ke garis belakang untuk diobati. Tak disangka, tak dinyana, pagi-pagi buta mereka dikejutkan oleh gelombang serangan kejutan dari tentara Jepang yang keluar
dari lorong-lorong, bunker dan gua bawah tanah. Tentara Amerika dipaksa mundur dan menuruni bukit karena pertempuran tidak seimbang. Bagaikan semut keluar dari sarang, tentara Jepang berhamburan menembak tentara Amerika. Satu persatu tentara Amerika dihabisi dan yang lainnya mundur ke tepi tebing. How many? 32 only came down. Desmond, we gonna fix you up. You just gotta keep breathing. Put your hand on. Keep press back. Okay? We're at the edge, Jerry. Get you down. I got you. Die! Hold on! Let's go! Colonel, call off your artillery attack on Axel. 100 men left up there. Sesampainya di bawah bukit, komandan divisi menghitung berapa sisa pasukan yang selamat dan turun ke bawah. Ternyata hanya tersisa 32 orang. Dan Desmondos memilih tetap di atas bukit menyelamatkan prajurit yang terluka dan menurunkannya ke bawah satu persatu. Sepanjang malam, satu demi satu prajurit yang terluka dapat diselamatkan dan diturunkan ke bawah bukit menggunakan tali yang diikatkan pada tubuh prajurit. Tanpa henti, sampai pagi, Desmondos menyelamatkan sampai lebih dari 70 nyawa prajurit yang terluka. Sehingga setelah tak ada lagi prajurit yang terluka yang masih hidup, baru kemudian pada pagi hari Desmondos sendiri turun dan mendapatkan pengobatan. Please, Lord. Help me get one more. Help me get one more. Get in here! Captain, something you gotta see. House up there. But Helen, nothing stops. Get up! Sergeant Howell, Doss is still up there. He's got chaps on his tail.